Jangan katakan LCD gue. Aziza aja. Begini ya, kalau kita melihat bonding antara Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudari E. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Dengan adanya hal seperti ini, nanti melakukan nanti yang berarti tidak baik-baik aja gitu kan? Kamera. Berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Depan Kak. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Tapi pas awal meledak berita tersebut seperti apa sih kalian sendiri? Baik-baik saja. Jangan itu ya. Manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik. Masih ada kak efek yang kamu terima mungkin by DM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya masih ada depan aja di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Bisa dari kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar kerugian yang kamu alami secara kerjaan, atau ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan depan aja ya. Ini nggak ada yang nanya. Hati-hati bro. Saya menerima permohonan maaf ini dari diri saya sendiri. Saya udah ketemu sama Mas Andre di luar ini semuanya. Jadi berarti circle kamu yang sekarang lebih positif fight atau seperti apa? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang depan aja ya. Depan. Kamera. Support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa? Alhamdulillah sangat suportif ya, keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Mungkin support Ahan dengan adanya laporan ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami. Jadi ada beberapa komentar yang mengatakan kamu terlalu dibanding sama orang tua dan sebagainya, atau tanggapan sisi seperti apa? Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya didukung orang tua itu mungkin ya alamiah. Juga mungkin sampai adanya berita ini kayak sampai kepikiran yang menunda omongan seperti apa sih, mungkin ada misalkan prepare omongan berapa terus sampai akhirnya ada berita ini. Awas kena handphone gue jatuh ya bro. Untuk omongan sendiri doain aja yang baik. sih sempat punya mental nggak sih pendampingan psikolog atau seperti apa selama seminggu atau enggak? Alhamdulillah ya tidak ada. Kemarin umroh Saya menjalani ibadah saya dengan sangat baik ya. Depan aja ya. sempat coba hal baru setelah selesai umroh, itu juga bagian dari itu atau seperti apa? Kita ke laporannya aja ya. Kalau kegiatan pribadi saya potong dulu. Silakan teman-teman tanya ke laporan, kemudian juga ke mediasi. Ada pesanan dari orang tua begitu? Ya ini jadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang sangat besar juga. Hanya itu aja sih, saya support saya. Ini kan bisa dikatakan orang tua juga
Dibocor bro. Kalau Awas kena handphone senggol. Begini, jadi memang pada saat awal orang tua kemudian juga Aziza sendiri sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Ini ada kejadian seperti ini. Kemudian apakah ini Iki ATT kena handphone nih. apa namanya menyinggung daripada atau melanggar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak. Kita tim kuasa hukum berikan pandangan kepada keluarga dan juga kepada Aziza sehingga kemudian keluarga dan Aziza juga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan karena ada pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh berbagai akun dari banyak sekali akun pada saat awal dulu. Gitu. berdua ya yang berkomunikasi secara langsung. Betul. Jadi begini, ada dua ini Mas Andreas kemudian Ibu N juga seperti yang saya sampaikan awal. Beliau berdua ini tanpa permintaan dari kami, alhamdulillahnya juga sudah melakukan berbagai upaya secara inisiatif pribadi. Kalau tidak salah begitu ya Mas Andreas ya. Upaya dari masing-masing juga untuk mencoba bagaimana ini masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian dibuka fasilitasi oleh Bareskrim Polri dan kemudian juga akhirnya kami juga membuka jalan untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari. Kalau perihal selebgram itu artinya belum juga